Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aristin, NIM D41190985 golongan C. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi dengan materi siklus hidup produk. Apa sih siklus hidup produk itu? Siklus hidup produk ialah peredaran sebuah produk atau organisasi melalui fase-fase perjalanan hidupnya. Diawali dari soft launching atau peluncuran awal, grand launching atau peluncuran resmi, dan perubahan dari target awal sampai mampu bersaing dengan produk sejenisnya, yang selanjutnya akan didistribusikan ke berbagai daerah. Secara umum, terdapat 5 tahapan dalam perjalanan kehidupan suatu produk. Di antaranya yang pertama, tahap pembentukan produk. Tahapan awal di mana untuk memulai membuat sesuatu dibutuhkan dari sebuah perencanaan yang matang. Mulai dari konsep produknya, desain untuk produk, sasaran pemasarannya, strategi pemasaran, bahan promosi yang nantinya akan seperti apa, menetapkan harga, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini, semua inovasi dikeluarkan demi menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan mampu bersaing. Tahap yang kedua adalah tahap perkenalan. Setelah melakukan pembentukan produk, maka selanjutnya dikenalkan kepada masyarakat dengan melakukan promosi yang semenarik mungkin dan dilakukan secara terus-menerus untuk menarik minat dari konsumen. Tahap kedua ini untuk laba masih sangat sedikit didapatkan, dan itu adalah hal yang wajar. Tahap yang ketiga adalah pertumbuhan produk. Di tahap ini, produk sudah mulai berkembang dan meningkat. Pada tahap ini juga akan berdatangan pesaing dengan produk yang sejenis. Tahap selanjutnya adalah kematangan produk. Ketika produk sudah mampu bersaing di pasaran dan sukses, maka dalam jangka waktu yang lama, produk mampu bertahan dengan terus melakukan inovasi, dan perusahaan harus mengetahui jenis kebutuhan dari konsumennya. Tahap selanjutnya adalah kemunduran produk, yang artinya di dalam tahap ini mengalami penurunan penjualan. Masyarakat mulai tidak tertarik terhadap produk tersebut dikarenakan sudah banyak produk baru yang lebih baik dan menarik. Salah satu cara untuk menarik minat masyarakat lagi yaitu dengan melakukan inovasi. Salah satu contoh produk yang sudah melewati siklus perjalanan berdasarkan materi ialah produk teh botol sosro. Apakah sudah kenal dengan produk ini? Ya, produk yang memiliki semboyan unik dari masa ke masa yang berbunyi apapun makanannya, yang penting minumnya teh botol sosro. Perusahaan melakukan promosi yang sangat baik, sehingga masyarakat juga sudah mengenalinya dan bentukan kemasannya pun beraneka ragam. Tahapan yang telah dilalui dari produk teh botol sosro antara lain. Yang pertama, tahap perkenalan. Ide pertama kali produk ini dibuat oleh keluarga Sosro Jojo di tahun 1940. Pertama kali teh botol sosro dijual di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Selawi. Namun bentuknya masih berupa teh kering siap saji. Karena dirasa produk tersebut sudah mulai dikenal, maka pada tahun 1953 mulai memperlebar bisnisnya dan memasuki pasar di Jakarta agar lebih dikenal lagi. Saat ini produk tersebut sudah memiliki label, yakni teh cap botol. Demi memperkenalkan produknya, keluarga Sosro Jojo memiliki strategi perencanaan pemasaran yang baik. Dan yang pertama ialah strategi cicip rasa dengan memberikan beberapa sampel teh kering untuk dicoba para konsumennya di pasar Jakarta. Tapi strategi ini ternyata tidak berhasil karena teh botol diseduh di tempat dan teh masih sangat panas sehingga calon konsumen tidak sabar menunggu. Tidak berhenti di situ saja, selanjutnya cara lainnya dengan menyeduh teh dan menuangkannya langsung ke sebuah panci. Panci tersebut dibawa dengan mobil untuk dipasarkan, tapi kembali cara ini masih gagal karena teh yang ada di panci tumpah-tumpah karena perjalanan cukup jauh dan jalan bergelombang. Lalu mereka terinspirasi dari minuman yang dikemas di dalam botol, dan mereka mencobanya. Ternyata cara ini sangat efektif sekali, ringkas dan simpel. Kemasan dalam botol ini selanjutnya mulai diproduksi PT Sinar Sosro tahun 1974 dan pertama kali dipasarkan di Indonesia. Tahap selanjutnya ialah tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan, sudah 3 kali teh botol yang dijual kemasan berganti label.
Yang pertama, teh cap botol soft drink Sosro Jojo di tahun 1970. Label yang kedua berganti menjadi teh cap botol. Label yang terakhir dan masih dipakai sampai saat ini ialah teh botol Sosro. Selain perubahan label, produk ini menambahkan beberapa varian rasa buah-buahan, dari mulai markisa, leci, apel, dan lain sebagainya. Yang menjadi target utamanya ialah para remaja usia 17 tahun ke atas. Dengan perkembangan yang begitu pesat, ternyata muncul beberapa produk sejenis. Contohnya adalah Coca-Cola dengan memakai kemasan yang sama, tapi tidak ada varian rasa. Maka produk ini masih tidak bisa mengalahkan teh botol Sosro. Karena media telekomunikasi, media sosial sudah mulai berkembang. Di tahun 1977, PT Sinar Sosro melakukan promosi dengan membuat iklan menarik di berbagai acara televisi. Dan hingga sekarang, produk ini sudah sampai di berbagai negara besar seperti Amerika Serikat dan benua Asia. Tahap selanjutnya ialah tahap kematangan. Mulai di tahun 2004, PT Sinar Sosro membuat produk terbarunya dengan cap Taps, di mana produk ini adalah minuman yang menyegarkan, cocok untuk anak-anak remaja. Dan kembali di tahun 2015, produk teh terjadi perubahan model, yakni munculnya kemasan teh botol Sosro dan Fruity. Volumenya pun beraneka ragam dan bentuk kemasan pun yang beda juga. Tahap selanjutnya ialah tahap kemunduran, karena produk ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi baru, yaitu membuat produk teh yang masih fresh, original, dan tidak ada tambahan bahan pengawet atau zat pewarna lainnya. Sehingga sampai saat ini teh botol Sosro masih dapat bertahan dan pendistribusiannya masih tetap berjalan. Meskipun di tahap ini kegiatan periklanan sudah jarang dilakukan, tapi siapa yang tidak mengenal dengan produk yang selalu menemani Anda ketika sedang makan? Cukup sekian untuk video yang bertema siklus hidup produk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.